Assalamualaikum Bu Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, untuk hari ini adalah jadwalnya Bu Lestari untuk melakukan supervisi nggih. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui dalam supervisi ini. Yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pagi ini adalah kegiatan pra-observasi. Nah, kalau boleh tahu Bu Lestari itu adalah mengajar kelas 1 nggih? Ya. Nah, untuk materi yang akan disupervisi itu materinya apa? Insya Allah hari ini saya akan mengajar matematika. Materinya itu pengukuran. Oh, matematika nggih, pengukuran baku dan tidak baku. Lah, kemudian dari materi tersebut tujuan apa yang ingin dicapai? Tujuannya yang pertama yaitu siswa mengetahui macam-macam pengukuran yang tidak baku. Kemudian siswa juga bisa mempraktekannya untuk mengukur benda-benda sekitar dengan menggunakan pengukuran yang tidak baku. Untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin ada metode atau strategi yang ingin Bu Lestari terapkan dalam pembelajaran tersebut. Kalau metode yang akan saya gunakan sederhana saja. Yang pertama diskusi tentu saja, kemudian pengamatan, terus yang ketiga itu kelompok. Oh ya, betul sekali lah. Mungkin dalam nanti proses pembelajarannya kan mungkin ada hambatan atau kendala yang akan dihadapi lah. Mungkin dari sudut pandang Bu Lestari itu hambatan apa yang kira-kira nanti akan muncul dalam proses pembelajaran? Menurut saya yang pertama itu pasti kalau kelas 1 kan masih dengan yang paling umum itu calistung nggih. Nah, itu pasti menghambat membaca, menulis dan menghitungnya. Itu biasanya menjadi faktor utama yang menghambat pembelajaran. Berarti calistumnya ya yang menghambat. Nah, kemudian untuk alur pembelajarannya itu seperti apa? Kalau alur pembelajarannya yang pertama yaitu pasti pertanyaan pemantik ya, supaya anak-anak lebih semangat. Kemudian untuk tahap awal seperti biasa doa, absensi, dan mempersiapkan siswa untuk pembelajaran. Kemudian dilanjutkan pembelajaran intinya, menayangkan beberapa video, kemudian siswa-siswanya praktek kegiatan pembelajaran. Dan terakhir yaitu refleksi, menanyakan kepada siswa juga hambatan apa, terus apa saja yang paling menyenangkan ketika pembelajaran untuk nantinya menjadi menurut saya referensi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kelihatannya menarik sekali guys Bu. Nanti kita akan praktekkan di kelas. Mungkin kegiatan pra-observasi ini cukup. Nanti kita akan lanjut masuk ke ruang kelas 1. Terima kasih Bu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bagaimana sikap untuk doanya? Tangannya
ruas jari berarti 2 jari misalkan, atau bisa juga menggunakan langkah kaki. Nah, ini juga mengukur, ya, mengukur, tapi selain menggunakan bergaris. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Tani mau bertanya, di sekitar tempat kalian, di rumah sekitar rumah kalian itu ada tidak tukang kayu sing cuman gaweni juga. Ya kadang-kadang buat jendela atau membuat meja. Ada apa tidak? Terus biasanya kalau tukang kayu itu menggunakan apa kalau mengukur? Pakai apa? Pakai apa? Meter. Ya, belum belajar dengan meteran ya, dengan meteran. Dan kalau misalkan nih, misalkan kok ternyata meterannya dicari-cari tidak ketemu. Nah, kira-kira bisa lagi mengukur dengan apa ya? Pakai apa? Boleh, ya benar, bisa pakai kaki ya sendiri. Terus pakai apa lagi kira-kira? Pakai apa lagi? Kepala. Kepalanya dijejer-jejer ya orangnya. Ya bisa pakai kaki, bisa pakai tangan juga. Itu kalau misalkan meterannya tiba-tiba hilang. Nah, selain menggunakan kaki dan juga tangan, kira-kira bisa menggunakan apa lagi ya? Berarti ini tujuan pembelajarannya itu kalau kita misalkan mau mengukur tapi penggarisnya enggak atau tidak membawa penggaris, kita bisa mengukur dengan apa? Menggunakan satuan tidak baku untuk mengukur panjang. Itu tadi yang jari, yang kaki, menggunakan langkah kaki itu namanya satuan tidak baku. Apa namanya? Ini satuan tidak baku. Kalau penggaris berarti satuannya satuan baku. Kalau dari yang tukang kayu, coba perhatikan. Berarti ada berapa alat ukurnya? Tadi kamu sudah melihat 2, 3. Ya, video sedang membuat apa? Oh, siapa yang bisa menjawab? Video tadi video apa? Iya, betul, membuat. Betul, itu video membuat meja. Nah, kamu tadi melihat apa saja di dalam video itu? Ayo, satu, siapa yang mau menjawab?
Oke, 5 skalanya. Puspa, sini Puspa, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
proyektor yang tentunya itu membantu siswa untuk bisa lebih konsentrasi. Nah, kalau menurut Bu Lestari sendiri, bagaimana tanggapannya tentang pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan? Menurut saya pribadi, untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan hari ini berjalan lancar, tetapi masih kurang maksimal. Mungkin kurang maksimalnya kan berarti kan mungkin ada faktor hambatan apa yang ditemui dari siswa itu sendiri, itu hambatannya di faktor apanya itu, Bu? Untuk hambatan yang dari siswa itu yang pertama konsentrasi siswa nih, konsentrasi siswanya itu kadang karena masih usia kelas 1, usia anak-anak masih banyak bermain, jadi konsentrasinya kalau untuk pembelajaran itu masih kurang fokus, masih banyak bermain. Nah, itu tadi kan faktor dari siswanya. Nah, kemudian kalau dari Lestari sendiri, itu apa yang menyebabkan pembelajarannya itu kurang maksimal atau kurang berhasil kayak gitu? Kalau menurut saya, dari saya pribadi itu mungkin dalam merancang pembelajarannya itu metodenya masih kurang tepat, kemudian media-media yang saya gunakan itu masih kurang variatif, mungkin seperti itu. Jadi siswanya sendiri jadi kurang tertarik. Berarti karena metodenya ya yang mungkin kurang bervariasi, Jadi siswa kurang fokus. Kemudian dari hambatan-hambatan yang tadi sudah ada siswa dan dari Lestari sendiri, dari kesulitan yang dialami tadi kan tentunya ada usaha yang akan dilaksanakan ke depannya. Usaha apa yang Lestari akan laksanakan ke depannya itu? Dari pembelajaran tadi kan beberapa ada terlihat memang siswanya kan kurang fokus nih, medianya mungkin kurang sesuai, kurang menarik. Jadi untuk yang kedepannya saya ingin memberikan materi tapi menggunakan media-media lain yang lebih menarik lagi, yang berbeda, sehingga siswa karena ada sesuatu yang baru, siswa jadi